Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 580. Dari wanita usia 43 tahun masih single. Mama saya meninggal sebulan lalu, tapi sampai sekarang saya belum pernah dimimpiin oleh mama saya. Apa artinya mama saya nggak sayang saya atau marah sama saya ya Pak? Dari yang saya pahami, kalau seseorang meninggal dunia dan tidak menampakkan diri, itu berarti dia sudah ada bersama dengan Tuhan di tempat yang benar. Tapi kalau masih bergentayangan, itu berarti matinya tidak benar dan dimiliki oleh kuasa kegelapan. Jadi bersyukur kamu tidak dimimpiin oleh mamamu, karena memang tidak perlu, karena mamamu sudah nyaman bersama Tuhan. Ya, jangan manjakan perasaanmu, ya. Jangan memanjakan perasaanmu. Usiamu sudah 43 tahun, harus dewasa. Oke. Dari wanita usia 21 tahun, dari pria usia 21 tahun, single. Salam Pak Era, saya lahir beragama Buddha Pak, bawaan dari orang tua saya. Namun sejak TK SMA saya disekolahkan di sekolah Katolik. Saya sebenarnya sudah sejak SMA ingin berpindah agama ke Katolik. Tapi karena terhalang orang tua saya tidak pindah. Hingga ketika saya kuliah dan merantau keluar kota, saya bertemu salah seorang teman saya yang merupakan jemaat daripada GSKI. Saya sudah menjawab pertanyaan ini. Saya masih ingat, ini sudah saya jawab. Ya, di episode sebelumnya sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan berikut dari perempuan usia 35 tahun. Ibu rumah tangga, ya. Salam Pak Pendeta Erastus, maaf Pak Pendeta Erastus, pertanyaanku sangat panjang. Saya mau bertanya tentang maksud 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 15. Berhubung karena saya dilema soal pernikahan beda agama, tapi sekarang sedang berpisah oleh karena pada tahun 2020 bulan Desember kami kembali masuk Kristen karena dulunya saya dan kedua anakku agama sebelah. Kami pulang ke Toraja karena dia emosi dan mengusir kami. Maaf saya tak ingin memperkatakannya lagi, tapi bukankah harus jelas. Dan setelah sampai ke kampung anak-anakku aku titip ke saudaraku karena mereka juga mau memberi tumpangan kepada kedua anakku sambil mereka sekolah. Ada yang SD, ada yang SMP, kemudian saya ke Bekasi Utara kerja sebagai asisten rumah tangga. Walau berat dan terpaksa, dan saya sering merasa bersalah berhubung karena aku sudah Kristen, tapi malah menjadi beban untuk saudaraku dan anak-anak. Dan juga soal suamiku itu karena dia ingin sekali kembali kepada kami. Tapi saya masih ragu dan terus bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih diam. Suamiku katanya mau kembali demi anaknya. Dia sering chat di Facebook, tapi kalau aku balas chatnya, aku tidak panjang lebar ngomong karena aku takut salah. Dan aku juga takut dan ragu kembali ke dia karena takutnya pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Dan seringkali kalau aku mimpi saat tidur, dia malah hadir di mimpiku walau saat aku melupakannya. Dan juga mertuaku, iparku, orang-orang yang ada di kampung yang kami tinggalkan itu. Terima kasih Pak Pendeta karena telah menjawab pertanyaanku. Oke, suamimu orang tidak seiman dan mengusir kamu.
sebaiknya kamu tetap dalam keadaan tidak kumpul dengan pria ini. Dia bukan pria yang membahagiakan kamu dan bisa membawa anak-anakmu bukan pada iman kepada Kristus. Tetaplah dalam keadaan seperti ini, jangan menikah lagi ya, karena kamu terikat dengan perkawinan pria itu dan kamu punya anak ya. Di sini kamu sebut anak-anakku, berarti lebih dari satu. Sambil mereka sekolah, ada yang SD dan ada yang SMP, baiklah anak-anakmu kamu titipkan kepada saudaramu. Tetapi kalau suatu hari kamu mampu, sebaiknya kamu tinggal dengan anak-anak. Itu saja. Jadi demi iman Kristiani kamu harus rela kehilangan siapapun. Dan belum tentu, bahkan besar kemungkinan kamu tidak bahagia dengan pria ini yang sudah mengusir kamu. Ya, dan pasti ada banyak tindakan dia yang tidak pantas sebagai suami. Tetaplah seperti sekarang. Jangan balik dulu. Dari wanita usia 57 tahun. Oke, ini juga sudah ditanyakan, saya tidak perlu menjawabnya lagi. Saya jadi ingat ya, udah. Sekarang berikutnya dari wanita usia 30 tahun. Salam Pak, saya udah menikah selama 9 tahun Pak. Perjalanan hidupku rumit Pak. Aku merantau dari kecil karena keterbatasan ekonomi. Saya nggak tahu mesti cerita dari mana. Saya dengan suami yang sekarang nggak direstui. Dulu menikah sama orang tuanya maupun orang tuaku. Tetapi aku lanjutkan. Aku menikah memang bukan karena aku cinta Pak. Nah ini juga sudah saya jawab. Ya, ini tidak perlu saya jawab lagi. Oke. Salam Pak Era, saya menikah dengan orang Konghucu dan sudah berjalan 35 tahun. Saya menikah secara Kristen. Itu juga karena suami menjanjikan akan masuk agama saya. Dan setelah menikah ternyata suami tidak menepati janji dan malahan saya yang ditarik suami untuk mengikuti tradisi sembahyang. Saya terpaksa bertahan demi anak-anak saya untuk mengikuti suami dan setelah anak saya tumbuh besar, anak yang kedua dan keempat dibaptis dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan setelah melihat kedua anak saya pun mengikuti untuk ke gereja setiap minggu dan kembali ke Tuhan Yesus. Apakah saya perlu dibaptis ulang Pak? Perlu tidak perlu. Kalau perlu, kalau kamu merasa sejahtera, dibaptis saja. Tetapi kalau kamu merasa tidak perlu, ya tidak apa-apa. Baptisan dulu sudah cukup. Tapi melihat kondisimu ini, rasanya kamu biar dibaptis ulang. Biar kamu sejahtera. Ingat ya, baptisan itu lambang kematian, akhirnya artinya bersedia meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Bagaimana dengan suami saya masih mengikuti Konghucu? Kamu jangan paksa dia masuk Kristen, tetapi hidupmu harus menjadi kesaksian sampai dia menjadi orang percaya dari kerelaan nuraninya. Dan apakah Tuhan mengampuni saya Pak? 100% Tuhan sudah mengampuni. Dan kamu jangan ingat-ingat dosa masa lalumu. Karena kalau Tuhan mengampuni, kamu tidak berat mengingatnya. Saya selalu mengikuti khotbah Bapak karena kedua anak saya yang bergereja di GSKI. Oke. Kamu menjadi keluarga saya dan saya akan mendampingi kamu sebagai gembala. Ya, ada apa-apa kamu bisa menghubungi kami. Tuhan memberkati. Dari anak usia 11 tahun namanya Noel. GSKI Rema Sentul. Wah, keren ini. GSKI Rema Sentul kalau tidak salah digembalakan oleh Bapak Susilo ya. Ini salah satu sahabat saya. Salam Opa Erastus, saya mau tanya Opa tentang ayat Alkitab 3 Korintus ayat 19 yang berbunyi, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Apa maksudnya? Ya, hikmat dunia artinya pandangan dunia, pikiran dunia, konsep dunia.
yang memandang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Ya, kok mati di salib, ya, kok hina, ya, seperti penjahat. Mereka memandang itu rendah. Tetapi kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang rendah, justru mulia. Karena kematian Yesus menebus dosa kita. Jadi mereka itu ngeledek. Mosok juru selamatnya, Tuhannya disalib gitu. Itu hikmat dunia dan itu kebodohan di mata Allah. Itu kebodohan di mata Allah. Bagi kita juga kebodohan itu. Yang benar Yesus mati itu agung, mulia, dan itu menyelamatkan kita, sayang. Noel, Opa senang sekali menjawab ini, ya. Kalau ketemu Bapak Gembala, Bapak Susilo, atau Opa Susilo, atau Om Susilo, sampaikan salam Opa Eras, ya. I love you. Oke. Dari pria usia 38 tahun, sudah menikah di Timor Leste. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena melalui pengajaran Alkitab dari Suara Kebenaran yang diajarkan oleh Pak Ketua Eras, membuat kami sekeluarga mau bergabung dengan gereja GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Tapi karena kami jauh dari kota Dili, jadi untuk sementara kami sekeluarga hanya beribadah di rumah. Karena kita dianggap sebagai pemberontak terhadap ajaran fundamental, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan karena kita tidak mau berkomentar atau berdebat dengan orang-orang itu, maka kita mengambil keputusan untuk beribadah di rumah saja. Kerinduan kita mau mendirikan komunitas GSKI di daerah sendiri, supaya ajaran Suara Kebenaran yang mendasar kepada 3 pilar, kesucian, tanggung jawab, dan LP3 itu diajarkan juga di tempat kami. Tapi bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan Pak Ketua? Karena dulu saya minta kepada hamba Tuhan gereja GSKI yang di Dili untuk membantu, sampai sekarang belum direspon. Dan hanya bilang tunggu waktu Tuhan. Kalau kondisi fisik atau tidak lumpuh, mungkin aku tidak akan minta tolong kepada hamba Tuhan yang ada di Dili. Tapi karena kondisi aku lumpuh, maka kita perlu teman sekerja. Oke. Pak Eras sudah sembuh dan bisa memimpin doa pagi bersama kami. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Ya. Dan satu lagi Pak, saya minta supaya kalau nanti anak-anak ini tamat bisa ke Indonesia untuk disekolahkan di Indonesia. Karena walaupun saya sebagai orang tua sudah lumpuh. Oke, kamu akan segera dihubungi hari ini juga. Ya. Dan anak-anakmu nanti saya akan bawa ke Jakarta. Akan saya bawa ke Indonesia, ya, karena kamu tidak mampu, saya akan bawa ke Indonesia, saya sekolahkan. Oke, mantap. Mengenai tadi dari gereja mainstream yang kamu sebut di sini, karena kita dianggap sebagai pemberontak terhadap ajaran fundamental, yaitu pengakuan iman rasuli. Perlu diketahui bahwa pengakuan iman rasuli mereka dengan kita itu sama, cuman pemahaman pengertiannya yang beda. Ya, baik, kami akan menghubungi Anda bagaimana membuat komunitas GSKI di tempat Anda, dan nanti ada orang saya yang menghubungi Anda, ya. Lalu anak-anakmu nanti bisa saya bantu. Apakah sekolah di Timor Leste atau di Jakarta, nanti kita urusan belakang. Mana yang lebih baik dan lebih praktis. Tetapi untuk membantu, I promise, saya janji. Ya, kecuali nanti kamu mampu, keluargamu mampu, ya jangan minta bantuan lagi. Kalau tidak mampu, saya bantu. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 31 tahun. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin bertanya bagaimana caranya sebagai umat Kristen untuk tidak mudah tersinggung kepada siapapun. Dalam kondisi apapun, karena saya mengalami rasa yang mudah tersinggung, baper, dan mood saya sering sekali berubah. Umurmu 31 tahun sudah menikah, kamu sudah mulai masuk fase dewasa muda. Waktu remaja muda kamu pasti tidak bertumbuh secara benar. Bagaimana kita tidak tersinggung? Nah, itu terserah kita sebenarnya.
Kita mau tersinggung mau tidak tuh kembali ke kita. Jangan berpikir mudah menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Jangan berpikir gampang untuk menjadi orang yang mudah tersinggung. Ini hal berat. Tetapi kita bisa keluar dari keadaan ini, ya. Caranya yang pertama kita harus kaya dengan kebenaran firman supaya kita bisa menghayati apa hidup ini. Di antaranya adalah kita tidak berhak memiliki kehormatan. Kita harus rela kehilangan hak demi kemuliaan Kristus. Ya, itu pengertian-pengertian itu harus kamu miliki. Ya, kita tidak boleh mencari pujian, sanjungan, ya. Tidak boleh gila hormat. Kita harus bisa berpikir I am nothing, ya. God is everything. Kita ini bukan siapa-siapa, Tuhan segalanya. Dengarkan terus Truth ID karena itu akan memimpin cara berpikirmu. Karena pasti kamu belum banyak mendengar khotbah saya. Yang kedua, punya waktu duduk diam di kaki Tuhan. Doa pribadi atau doa bersama kami setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Oke? Dan setiap kali ada suasana di mana kamu tersinggung, itulah saat kamu menyangkal diri. Ya ibarat ibarat perang ya. Waktu ada impuls rangsang lalu ada pesawat tersinggungmu terbang, kamu tembak. Ada rangsang membuat kamu tersinggung, pesawat tersinggungmu naik, kamu tembak. Nah di situ sebenarnya proses menjadi tidak mudah tersinggung. Kamu harus menghadapi kasus di mana kamu harus tersinggung, tapi kamu bisa tidak tersinggung. Selamat berjuang. Tidak gampang ya untuk menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Harus lewat pengalaman hidup dan penyangkalan diri. Jadi jangan harap kamu tidak ketemu keadaan atau orang yang membuat kamu tidak tersinggung. Justru kamu akan masuk ke keadaan, ketemu orang yang membuat kamu tersinggung. Dan saat itulah kamu mematikan ketersinggunganmu. Sampai mati. Oke. Dari wanita usia 20 tahun single. Pak, apakah boleh menikah beda agama? Why? Tidak boleh. Totally, absolutely tidak boleh. Saya sudah hamil tapi cowok saya muslim. Bagaimana cara untuk saya menikah? Untuk minta penjelasan solusinya. Saya Kristen, keluarga Kristen gitu. Cowok saya muslim tapi saya sudah hamil. Bagaimana saya mau bertanya? Oke. Kamu tidak menikah saja. Anakmu kamu lahirkan. Kamu akan saya bantu. Kamu pasti susah hati. Hari ini juga kamu akan ditelepon. Jadi ketika jawaban ini saya rilis di YouTube, kamu sudah menyelesaikan, sudah mendapat jalan keluar dari tim saya. Ya, kamu bisa diungsikan ke satu tempat dulu, dilahirkan, lalu kamu balik lagi melanjutkan kuliah, sekolah atau kerja. Tidak menikah. Ingat itu. Tidak menikah dengan orang yang tidak seiman. Kamu diamili dia saja sudah menunjukkan dia pria yang kurang ajar, tidak bertanggung jawab dan mencelakai. Dan kamu bodoh, kamu dihamili oleh orang yang tidak patut jadi suamimu. Kamu bodoh dan sangat bodoh. Tetapi tidak apa-apa, kamu jadi anak saya, nanti dilindungi oleh orang-orang saya. Tuhan berkati. Dari wanita usia 26 tahun, cerai mati, 1 putri, 1 cucu. Pak Erastus, apakah saya bisa meminta kesempatan untuk berdialog langsung, konseling dengan Pak Eras? Sedangkan saya belum menjadi jemaat GSKI Rehoboth. Tapi sudah sejak lama saya menjadi simpatisan karena terbatasannya ruang gerak dan langkah saya sehingga belum bisa mewujudkan kerinduan saya untuk bisa beribadah langsung di GSKI Rehoboth. Sejak dulu saya sangat membutuhkan khotbah-khotbah yang membangun dan alkitabiah berdasarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang selama ini saya dapatkan dari khotbah-khotbah Pak Erastus. Meskipun hanya bisa melalui radio atau YouTube. Satu hal yang menjadi pergumulan utama saya sekarang, apakah saya harus tetap dan mesti terus beribadah di gereja di mana selama 12 tahun terakhir saat suami saya wafat menjadi janda, saya berjemaat di sana. Sedangkan akhir-akhir ini saya tidak lagi sejahtera bila mesti tetap beribadah di situ. Di mana saya merasa tidak mengalami pertumbuhan iman yang signifikan dan mengenal kebenaran Tuhan yang hakiki. Keren ibu ini.
Mohon bimbingan dan arahannya Pak Erastus. Terima kasih atas perhatian kesediaan Pak Eras meresponi dengan tuntunan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan prima kepada Pak Eras dan tim pelayanan. Oke, saya tinggal di rumah peninggalan almarhum suami saya di daerah Kabupaten Bogor. Ini sejak tahun 2010, yang kini ternyata surat-surat rumah tersebut bermasalah. Suami saya meninggal pada tahun 2012 dalam usia 81 tahun, jadi sempat 2 tahun tinggal di rumah barunya di Bogor ini. Oke, kami akan menghubungi ibu dan akan membantu ibu dalam soal masalah tanah tadi, rumah tadi. Mungkin secara hukum perlu penasihat hukum kami dan ibu tidak perlu membayarnya. Ya, hari ini juga kami akan hubungi ibu. Oke, saya bicara ini ada staf juga yang mencatat dan langsung mengirimkan nomor-nomor ini kepada para petugas yang akan menghubungi saudara-saudara kita yang dalam masalah ini. Ya, dan ini satu kehormatan. Karenanya Bapak Ibu dukung pelayanan ABAM ya, doakan supaya jadi berkat bagi banyak orang. Memang ini secara manusia melelahkan, tetapi inilah keindahan mengikut Yesus, lelah bersama dan untuk Tuhan, yang akhirnya tidak menjadi kelelahan tetapi kesenangan. Dari wanita usia 47 tahun, bagaimana menanggapi gembala wilayah yang pilih-pilih jemaat? Maaf Pak, saya mau tambahkan sedikit. Gembala wilayah tersebut tiba-tiba tidak mau menegur sapa seperti biasanya. Sudah beberapa kali kebaktian gembala tersebut menghindar dengan sengaja, tapi dengan jemaat yang lain mau berjabat tangan dan menyapa. Jika saya sampaikan hal tersebut ke si gembala wilayah tersebut, pasti dia tidak terima dan akhirnya hubungan jadi tidak enak. Tapi jika tidak ditanyakan ke si gembala, akan ada hal yang mengganjal. Kenapa kami sekeluarga kok dicuekin? Ada apa? Harusnya kan dibicarakan baik-baik, bukan kami dicuekin tanpa kami tahu salah kami. Kamu diam. Jangan jadi ganjalan. Memangnya kalau kamu tidak disapa, tidak dicalamin oleh gembala itu, lalu kamu rugi apa? Rugi apa? Perasaanmu yang tersinggung. Kamu tetap aja di gereja itu dan jadikan ini sarana kamu bertumbuh dewasa. Kalau sampai titik tertentu, kamu tertolak, kamu pindah gereja. Sementara kamu belajar ya, menunjukkan kedewasaan rohanimu di depan gembala itu. Bahwa kamu bukan Kristen ecek-ecek, bukan Kristen abal-abal. Biar dicuekin, biar tidak disalamin, cuek juga kamu. Tetap memuji, menyembah Tuhan, bahkan membantu gereja. Baru top itu. Selamat berjuang. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saya tidak katakan dia jahat ya, ini ayat firman Tuhan. Oke, dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Saya sekeluarga beribadah di gereja yang dipimpin oleh ibu gembala. Suami gembala atau pendeta memiliki latar belakang perselingkuhan dan memiliki 1 anak dari hasil perselingkuhannya. Kami tidak mempersoalkan latar belakang tersebut. Sebagai bagian dari aktivis gereja, kami juga menerima banyak masukan dari jemaat yang menyatakan bahwa gereja kami kok susah bertumbuh. Sehingga beberapa jemaat ingin pindah gereja. Bahkan muncul pernyataan, pintar khotbah saja tapi kelakuannya nihil. Di satu sisi kami tetap berusaha menjadi perantara yang bisa menguatkan jemaat. Tetapi di sisi lain kami menyadari bahwa gembala belum menunjukkan keteladanan sebagai seorang gembala. Kami pun sudah menyampaikan keluh kesah jemaat kepada gembala. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan sampai dengan hari ini belum nampak perubahan dari gembala baik dari kepemimpinannya maupun keteladannya. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kami? Apakah kami harus tetap bertahan sekalipun kami pun tidak bisa bertumbuh atau kami harus pindah gereja? Sejak 2023 ini kami pun sepakat mengikuti ibadah gereja lain baik secara online atau onsite untuk mengisi kerohanian kami. Rasanya gereja Anda ini sudah benar-benar stuck. Ya, stuck. Biasanya saya menasihati tetap saja ada di situ dan menjadi berkat. Tapi kalau kepalanya busuk, ini bawahnya akan busuk semua. Ya. Ini jadi masalah.
Kamu pertimbangkan kamu sendiri yang akan jadi seorang pemimpin di satu kelompok persekutuan. Buatlah House of Truth. Ya. Lalu kamu belajar jadi gembala. Jika kamu mau tanya hal ini, bagaimana membuat House of Truth, kamu hubungi kembali WhatsApp dari Apam. Rasanya kamu sudah harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Ini gereja ini sudah payah sekali. Ya. Bukan karena dosa masa lalu gembala. Itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah kalau dia benar-benar bertobat dan berubah. Tapi kondisi gereja ini menyedihkan. Sementara kalau bisa kamu tetap bertahan di situ tapi memikirkan untuk kamu jadi pelayan sendiri. Di atas semuanya berdoa minta petunjuk Tuhan agar semua berlangsung sesuai komando Tuhan saja. Dari wanita usia 39 tahun. Saya sering melihat khotbah Pak Erastus dulu sebelum pandemi. Pernah lihat Betani Nginden, Surabaya. Pak, saya ada problem keluarga. Suami saya semakin lama semakin kasar ke kita. Saya dan anak laki-laki. Anak saya cuma 1. Oke, usia 39 ibu ini. Berawal dari November orang tua saya memecat salah seorang pegawai wanita. Suami saya marah besar. Tiba-tiba seperti orang kesetanan dan bilang tidak dihargai dan lain sebagainya. Sampai ujung-ujungnya minta cerai dari saya dan bilang tidak cinta sama saya. Tapi saya berkukuh tidak mau, bersikukuh tidak mau. Karena saya berjanji menikah di hadapan Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan tidak boleh diceraikan manusia. Singkat cerita ternyata suatu hari saya menemukan surat nikah siri. Suami saya menikah siri dengan wanita yang kita pecat itu. Memang permasalahannya dengan wanita ini sudah lama, tapi suami saya selalu bilang tidak benar. Dan saya harus positif, sampai saya mau bunuh diri. Stop dulu ya. Lain waktu kamu jangan berpikir bunuh diri ya, kamu bodoh sekali ya. Kenapa harus bunuh diri untuk orang yang tidak patut kamu bunuh diri? Kamu boleh bunuh diri itu hanya karena Tuhan, bunuh diri dagingmu, manusia lamamu. Ya, kejahatan dalam dagingmu itu yang dibunuh, bukan nyawamu yang kamu bunuh. Oke. Tapi puji Tuhan setelah bertobat saya diubahkan, saya bisa mengampuni suami saya dan wanita itu. Permasalahannya sampai saat ini suami saya tidak mengaku. Padahal saya pernah baca chatnya suamiku dengan wanita itu mesra dan ngobrol tentang anak yang dikandung wanita itu. Sepertinya anak itu ada kemungkinan anak suamiku. Meskipun tidak 100% yakin karena wanita itu masih tinggal dengan suami dan anak-anaknya juga. Saya digaji oleh keluarga saya untuk bekerja di toko kami. Tapi sekarang kondisinya tiap hari dari jam 7.30 sampai 15 jam 3 tidak pernah ada di rumah. Tapi pergi dengan wanita itu. Pulang cuma beberapa jam, pergi lagi sampai tengah malam. Anak saya jarang sekali ketemu sama papanya. Saya harus bagaimana? Saya puasa, saya berdoa, saya bingung harus bagaimana. Mohon petunjuk Pak Erastus, terima kasih. Suami saya digaji oleh toko kami. Tapi setelah hari jam 7.30 sampai jam 3 pergi dengan wanita itu. Baik jam 15, jam 3 sampai jam 5 baru kerja di toko. Lalu tidur jam 6, jam malam. Lalu tidur jam 6, setelah 7 malam pergi lagi sampai jam 11. Kamu bisa nggak nuruti nasihat saya? Diam. Kamu diam. Seakan-akan tidak ada masalah. Kamu urusi anakmu dengan baik, kamu kerja dijaga toko dengan baik. Kamu diam seperti domba kelu, domba bisu. Jangan kamu sebut-sebut lagi dia. Kamu diam, dia mau pulang jam berapa, kamu diam. Itu akan jauh lebih efektif. Dia akan bingung. Ya, dia akan kelojotan istilahnya. Jangan membuat dia marah lalu dia kasar terhadap kamu dan anakmu. Ya, ingat ini. Lalu kamu tunggu Tuhan bertindak. Kalau sampai dia KDRT, kasih ingat. Ini melanggar hukum. Sekali lagi kamu buat, saya lapor polisi. Ya, begitu. Kamu bagus tidak mau dicerai. Tapi sebaiknya kalau sampai dia nekat, biar pisah saja. Dan dia tidak perlu kerja lagi di toko orang tuamu. Biar dia cari usaha di tempat lain.
Ya, sebaiknya kalau dia masih dalam perselingkuhan, jangan kerja di toko itu. Biar dia cari nafkah dengan caranya sendiri dan tahu susahnya cari uang. Ini pria tidak tahu diuntung, ya. Oke. Jangan lupa subscribe Truth ID, ikut doa pagi jam 5, saudaraku. Dan saya ingatkan, STT Ekumene membuka pendaftaran baru dari S1, S2, S3. Dan bagi yang benar-benar tidak mampu, saya bersedia memberikan scholarship atau beasiswa. Asal sungguh-sungguh dan memenuhi syarat. Tuhan berkati.